Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kasih dan cinta Tuhan kita boleh berjumpa di minggu ini. Kita percaya karena kasih sayang Tuhan sehingga kita tetap sehat, tetap sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan kepada mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi salam sehat bagi kita sekalian, salam sukacita. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu dalam segala tugas dan pekerjaan. Tema kita hari ini, bertekun dalam doa. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang doa, tentu kita mengatakan bahwa kita pernah atau sering berdoa. Ada 3 hal dari pembacaan yang kita baca bersama-sama yang kita akan renungkan, dan saya akan
memulai dengan 3 pertanyaan yang kemudian kita akan jawab bersama-sama dalam perenungan kita pada hari ini. Pertama adalah, seberapa penting doa untuk orang percaya? Seberapa penting doa untuk kita? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, doa sering kemudian disebut oleh kita, oleh banyak orang, doa adalah napas hidup orang percaya. Dan saudara-saudara, ketika Yesus naik ke sorga, salah satu hal yang baru, budaya baru, tradisi baru, kebutuhan baru yang kemudian dimiliki oleh murid-murid adalah berdoa. Kenapa saya mengatakan ini adalah kebutuhan baru yang dimiliki oleh murid-murid? Karena kalau kita belajar dari Injil Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, kita tidak pernah melihat bahwa ada waktu murid-murid berdoa. Bahkan ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani Bapak Ibu dan saudara, ketika Yesus berdoa dalam masa-masa genting, masa-masa sulit yang dihadapi oleh Yesus, ternyata para murid sementara tertidur. Tapi ketika kemudian Yesus naik ke sorga Bapak Ibu dan saudaraku yang salam Tuhan, maka ada sebuah hal yang baru yang mereka miliki, yaitu mereka senantiasa bertekun dalam doa. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudaraku yang kesalam Tuhan, doa adalah napas hidup orang Kristen, napas hidup orang percaya. Setiap helaan napas kita, sesungguhnya di sana ada doa-doa. Karena kita bersyukur, karena Tuhan memberikan napas hidup bagi kita. Tuhan memberikan kehidupan bagi kita. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, sesungguhnya kehidupan kita, napas hidup kita adalah doa kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, kemana alamat doa kita? Saudara-saudara, pertanyaan ini penting Bapak Ibu dan saudaraku, karena saya khawatirnya ketika kita berdoa dan kita tidak tahu kemana kita berdoa. Mungkin kita sama dengan orang Athena. Ketika Rasul Paulus berada di Athena Bapak Ibu dan saudara, dan melihat ada banyak patung-patung di Athena. Dan Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di Athena, kamu berdoa atau menyembah Allah yang kamu tidak kenal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa, maka sesungguhnya kita harus tahu kemana kita berdoa. Dan Alkitab menggambarkan kepada kita Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Dan ketika ia memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, ia menyebut Eye Aser Eye, yang kemudian dituliskan dalam Alkitab Yahweh, Allah yang hidup, Allah yang menyertai umatnya. Dan saudara-saudaraku yang sama Tuhan, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Musa dan kepada umat Israel. Allah itu yang menyatakan dirinya secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Dalam kitab Ibrani Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, disebutkan di sana bahwa Allah menggunakan banyak cara, berbagai cara untuk memperkenalkan dirinya. Tapi kemudian akhirnya Allah memperkenalkan dirinya secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, alamat doa kita adalah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang kemudian kita percaya adalah Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang maha kasih. Artinya Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, ketika kita berdoa dan kita mengenal siapa yang kemudian kita sembah, siapa yang kita puji, kemana alamat doa kita, maka sesungguhnya Bapak Ibu dan saudaraku, pada saat yang sama kita harus belajar untuk kemudian merendahkan diri kita pada saat kita berjumpa dengan Allah dalam doa-doa kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah
apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Tuhan pada saat kita berdoa. Saudara-saudara, Yesus meminta kita dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 untuk meminta apa saja. Tapi saudara-saudaraku yang sama Tuhan, saya ingin menyampaikan bagi kita seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami, bahwa ada dua kebutuhan yang prinsip yang kemudian sangat dibutuhkan oleh kita, dibutuhkan oleh umat manusia. Pertama, kebutuhan jasmani, tentu makanan dan lain sebagainya. Tapi juga kemudian kita membutuhkan kebutuhan rohani. Kenapa demikian Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, bahwa ketika kita berdoa kita harus meminta baik kebutuhan jasmani kita maupun kebutuhan rohani kita. Karena Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, ketika kita berdoa lalu kemudian kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan memberikan bagi kita, tapi kita tidak mempunyai kekayaan rohani, maka kita bisa menjadi sombong dengan kekayaan yang Tuhan anugerahkan, kepintaran yang Tuhan anugerahkan. Atau kemudian ketika kemudian kita berdoa Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, dan Tuhan tidak jawab doa kita, karena kita memiliki kekayaan rohani Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, kita akan berkata bahwa jadilah apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, kita harus kemudian menyadari bahwa kita berhadapan dengan Allah dan kita meminta apa saja yang kemudian kita dapat minta kepada Dia. Tetapi jangan lupakan Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita meminta bukan hanya meminta yang jasmani, tapi kita kemudian belajar juga untuk kemudian meminta yang rohani dalam kehidupan kita. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, salah satu yang kemudian didoakan oleh Yesus dalam pembacaan kita Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, tentang jadikan kami satu, seperti Bapa satu dengan Yesus. Atau kemudian dalam ayat yang ke-21 begini, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Saudara-saudaraku yang sama Tuhan, ketika kita berdoa dan tidak hanya meminta yang rohani, maka sesungguhnya kehidupan yang rohani dan yang jasmani itu memungkinkan kita untuk kemudian hidup dalam kebersamaan. Dan saudara-saudara, dalam kebersamaan itulah dunia tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Mari berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup ini. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang disembah oleh Musa. Engkau Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Engkau Allah yang memperkenalkan diri di dalam Kristus secara sempurna. Kami percaya kami umat-umat-Mu adalah Allah yang menyembah, Allah yang benar. Dan karena itu kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau dalam segala kehidupan kami. Dan karena itu ya Bapa di sorga, Engkau tuntun kehidupan kami dalam anugerah-Mu, sehingga kami semua boleh kemudian menikmati kasih sayang Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Tanamkan dalam hati dan kehidupan kami firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama hari ini, sehingga kami semua diberkati Tuhan, dituntun Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Allah di sorga, kiranya Tuhan memberkati jemaat Surabaya di tempat ini. Berkati seluruh masjid, berkati seluruh anggota jemaat dalam segala keberadaan kehidupan yang mereka alami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan menopang mereka dan menguatkan mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ikat kami dalam kebersamaan seperti doa yang dilantunkan oleh Yesus. Kami percaya ya Bapa di sorga, Engkau akan memberkati gereja Toraja, memberkati seluruh jemaat-jemaat, memberkati seluruh warga gereja. Dan kami percaya Tuhan terus akan memberkati gereja Toraja dimanapun pelayanan diangkat. Kami berdoa ya Tuhan, bagi
bangsa dan negara kami. Tuhan tahu bagaimana keberadaan kami hari ini Tuhan. Sudah terlalu banyak air mata, sudah terlalu banyak keluhan, sudah terlalu banyak kekhawatiran dan ketakutan yang kami hadapi bersama-sama sebagai anak bangsa. Dan karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan air mata kami menetes Tuhan, Engkau dengarkan setiap keluhan kami, Engkau dengarkan setiap permohonan kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami dari virus corona, sehingga kami boleh kemudian melanjutkan kehidupan ini dalam kasih sayang dan dalam cinta Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah, bagi tim Satgas yang dibentuk, dokter dan para medis yang sungguh-sungguh berjuang di garis depan dalam rangka melawan virus corona. Tuhan kiranya menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan topang mereka sehingga mereka tetap kuat. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang dirawat di berbagai rumah sakit, yang kemudian dikarantina di berbagai tempat. Tuhan kiranya kuatkan mereka, hiburkan mereka sehingga mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan kembali Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, baik karena virus corona maupun penyakit-penyakit yang lain. Kiranya Tuhan menyatakan cinta dan kuasa-Mu. Biarlah mereka Tuhan meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan mengasihi mereka dalam segala hidup yang mereka jalani. Bapa di sorga, kehidupan kami sekalian ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Rindu hati kami dalam segala kekhawatiran, dalam segala kelemahan kami. Ada tangan Tuhan yang menopang kami, ada tangan Tuhan yang memegang kami, sehingga kami terus berjalan dalam kepastian iman kami, dan kami akan menikmati air yang tenang dan rumput yang hijau. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami Tuhan. Kami berdoa di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.